Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kelanjutan video dari soal yang pertama, yaitu tentang UTS, menjawab soal tentang UTS Manajemen Portofolio, dosen pengampu Dr. E. Febrianto SEMM, yaitu soal kedua, yaitu mengenai portofolio dan investasi. Itu bagaimana sih konsep diversifikasi dalam portofolio investasi dapat membantu mengurangi risiko tanpa harus mengorbankan potensi return secara signifikan. Nah, berikan contoh sederhana untuk memperjelas jawaban Anda. Oke, resiko dan return investasi. Nah, di sini menjelaskan tentang diversifikasi. Diversifikasi itu adalah strategi investasi yang bertujuan untuk mengurangi risiko portofolio dengan cara menyebar dana investasi ke berbagai aset, instrumen, atau sektor yang memiliki karakteristik berbeda dan idealnya memiliki korelasi yang rendah atau bahkan negatif atau satu sama lain. Nah, bagaimana sih diversifikasi itu mengurangi resiko? Jadi, untuk mengurangi resiko tidak sistematis atau unsystematic risk itu terdapat tiga, yaitu yang pertama ada resiko tidak sistematis, yang kedua dengan memiliki berbagai aset, tiga diversifikasi yang efektif. Nah, mengurangi resiko tidak sistematis. Resiko tidak sistematis itu adalah resiko yang hanya mempengaruhi sebagian kecil aset atau satu perusahaan. Dengan memiliki berbagai aset, kerugian signifikan pada suatu investasi. Misalnya, saham perusahaan A jatuh karena recall produk dapat ditutup dan dinetralisir oleh kenaikan atau stabilitas pada investasi lain dalam portofolio. Misalnya, obligasi atau saham perusahaan B. Nah, selanjutnya yaitu dengan memiliki berbagai aset. Dengan memiliki berbagai aset, kerugian signifikan pada suatu investasi, misalnya saham perusahaan A, yaitu karena recall produk dapat ditutup atau dinetralisir oleh kenaikan atau stabilitas pada investasi lain dalam portofolio. Selanjutnya, yaitu ada diversifikasi yang efektif. Apa sih diversifikasi yang efektif? Jadi, diversifikasi yang efektif itu akan mengurangi risiko ini tanpa harus mengorbankan potensi return portofolio secara keseluruhan. Karena return portofolio akan menjadi rata-rata tertimbang dari return masing-masing aset. Yang kedua, yaitu stabilitas return portofolio. Jika aset yang berbeda bereaksi secara berbeda terhadap kondisi pasar yang sama, volatilitas total portofolio yang menjadi lebih rendah daripada volatilitas aset tunggal di dalamnya. Tujuan utama diversifikasi adalah memastikan bahwa tidak semua telur berada dalam satu keranjang, sehingga jika keranjang itu jatuh, tidak semua telur pecah. Nah, selanjutnya yaitu contoh sederhana untuk memperjelas diversifikasi. Ya, di sini ada strategi, aset investasi, alokasi dana, potensi return skenario yang baik, dan return skenario yang buruk. Dapat kita lihat ya di sini untuk portofolio terkonsentrasi, tidak diversifikasi, yaitu aset investasinya yaitu saham perusahaan teknologi, saham properti. Alokasi dananya yaitu 100 juta. Untuk potensi return skenario yang baik yaitu lebih dari 25% atau 25 juta. Ya, return skenario yang buruk yaitu kurang dari 20% atau 20 juta. Nah, bisa kita lihat ya di sini. Untuk analisis contoh, itu skenario yang baik yaitu portofolio terkonsentrasi memberikan return yang lebih tinggi yaitu di atas 25 juta, namun portofolio terdiversifikasi masih memberikan return yang baik ya di atas 15 juta tetapi dengan risiko yang jauh lebih rendah. Untuk skenario yang buruk atau gejolak pasar, portofolio terkonsentrasi, portofolio diversifikasi berhasil mengurangi risiko kerugian yang signifikan. Oke, sekian. Terima kasih untuk soal yang kedua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.